Halo pemirsa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Desa bersama saya, Guru Desa dari Tlatah Poncowarno yang selalu kepo. Dalam perbincangan kali ini, kita akan berbincang mengenai penerapan program pembiasaan IMTAK di SMP Negeri 1 Poncowarno. Dan sudah hadir bersama saya kali ini beliau Ketua Program Pengembangan IMTAK di SMP Poncowarno. Dia adalah Bapak Haji Parianto yang akrab dengan panggilan Guspar. Langsung saja kita temui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Walaupun cuaca nampaknya sudah sering kurang bersahabat ya, tapi alhamdulillah kita beri kesehatan, syukur yang luar biasa ini. Ya langsung saja nih. Oh ya, boleh dong sapa pemirsa sebentar untuk sekedar berkenalan itu, karena katanya kalau nggak kenal kan nggak sayang. Oke. Silahkan. Terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, jadi nama saya cukup singkat, Parianto, dan di sekolah ini sudah cukup lama ya, tahun 1997. Oh, luar biasa. Iya, dan mapel saya kebetulan di lapangan, yaitu mata pelajaran PJOK olahraga, dan juga cukup lama juga telah disampiri untuk program pengembangan keimtakan di sekolah ini, Pak. Gitu. Jadi mungkin karena itu dijadikan sebagai ketua tim program pembiasaan program IMTAK gitu. Iya, kebetulan diminta untuk menjadi ketua. Sebenarnya ya kita bersama-sama dalam program ini. Terus kalau boleh tahu nih, sebenarnya program pembiasaan IMTAK gitu ya namanya ya, program pembiasaan IMTAK itu sudah dilaksanakan sejak kapan nih di SMP Poncowarno? Iya. Jadi untuk program integrasi IMTAK itu Mbak ya, bukan kalau pembiasaan nanti masuk di dalamnya. Jadi program integrasi program IMTAK ini dimulai sejak tahun 2004. Ya sudah kurang lebih 18 tahun berjalan. Lama sekali. Ya, cukup lama, dan secara bertahap kita mengembangkan kegiatan ini bersama-sama dengan rekan-rekan guru dan keluarga besar SMP 1 Poncowarno ini, mulai dari kepala sekolah, kemudian wakil urusan, kemudian guru, karyawan, dan seluruh siswa. Ya, seperti itu. Jadi dari tahun 2004 berarti jauh sebelum kurikulum Merdeka yang mengenai integrasi pembelajaran berkarakter gitu ya. Itu kan seru-serunya ditetapkan itu ketika diluncurkan kurikulum Merdeka gitu ya. Ternyata di SMP Poncowarno itu jauh sebelum itu sudah diterapkan. Ini berarti luar biasa, ini SMP Poncowarno itu sudah wawasan kedepannya mengenai keimtakan itu sudah luar biasa nih. Iya, jadi memang waktu itu tahun 2004, jadi SMP Negeri 1 Poncowarno ini merupakan satu-satunya sekolah di tingkat SMP Kabupaten Kebumen yang ditunjuk menjadi sekolah menjadi pilot project pertama untuk bagaimana bisa mengintegrasikan program keimtakan ini dalam kegiatan pembelajaran. Begitu ya. Makanya kalau dilihat sepintas itu di sini siswanya hampir seperti di sekolah sanawiyah gitu ya, yang notabene itu yang kalau bajunya harus panjang, putri panjang semua, putra juga atas bawah panjang, itu kan biasanya di sanawiyah. Tapi di sini itu walaupun sekolah negeri dan sekolah umum gitu ya, kayaknya siswanya itu wajib semua menggunakan baju panjang ya. Iya. Dan begini, jadi waktu itu tahun 2004 sementara masih rata-rata SMP itu menggunakan celana pendek ya, sebagaimana seragam identitas SMP waktu itu. Kita sudah berani mencanangkan untuk SMP waktu itu yang beragama Islam itu untuk mengenakan
identitas seperti MTS, berbusana Muslim. Itu salah satu penanaman karakter gitu ya? Ya, itu bagian dari Membentukkan. penanaman karakter bagaimana Oke. untuk bisa mewujudkan daripada nilai-nilai keislaman dalam pribadi seorang anak. Terus ini seperti apa sebenarnya gambaran mengenai program integrasi imtak gitu ya? Oke. Itu seperti apa kira-kira? Jadi untuk integrasi program imtak dalam pembelajaran secara esensi itu sebenarnya adalah tanggung jawab seluruh Bapak Ibu guru. Bagaimana seluruh Bapak Ibu guru di dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas itu menyampaikan tentang nilai-nilai keimtakan, mengaitkan nilai-nilai keimtakan dengan materi yang diajarkan. Satu contoh misalnya saya sebagai guru olahraga mengajarkan tentang permainan bola besar, ada sepak bola, kemudian bola voli, bola basket. Di sana nilai-nilai yang terkandung dalam permainan itu diantaranya adalah nilai kerjasama. Nah, bagaimana nilai kerjasama ini dikatakan dengan imtakan? Ternyata di dalam imtak itu diminta supaya kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Gitu ya. Itu diantaranya begitu. Jadi masuk di dalam semua mata pelajaran Semua gitu ya. mata pelajaran. Dan di sini tentunya juga berarti menuntut juga Bapak Ibu gurunya untuk mempersiapkan lebih gitu ya dibandingkan dengan pembelajaran biasa yang mungkin belum terintegrasi kepada program keimtakan. Iya, betul. Jadi memang Bapak Ibu guru ini setidaknya nanti akan dituntut menyampaikan tentang nilai-nilai keimtakan itu sendiri kepada peserta didik, kepada anak-anak, sehingga harapannya akan menjadi pemacu bagi dirinya juga untuk bisa menerapkan nilai-nilai imtak itu sendiri, di samping bagaimana ini akan diterapkan juga kepada anak, dia akan membentuk satu karakter kepada peserta didik atau anak kalau setiap hari disampaikan terus secara berkesinambungan. Karena memang yang namanya karakter itu tidak akan bisa terbentuk secara tiba-tiba, dan ini harus terbentuk secara berkesinambungan, berterusan, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang begitu. Terus ini kalau kemudian kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka ya yang sekarang kita coba laksanakan gitu ya di awal tahun ini, program keimtakan itu sesuai berarti ya, tetap dimasukkan, dijalankan gitu ya. Iya. Jadi menurut saya sangat tepat sekali dan sangat efektif apabila program imtak ini diintegrasikan dalam pembelajaran, dalam membentuk satu karakter kepada pribadi anak. Karena memang begini Mbak, jadi saat ini cenderung terjadi split personality atau kepribadian yang pecah dalam pribadi anak. Karena dalam diri anak itu banyak sekali karakter-karakter yang saat ini sangat memprihatinkan. Sehingga dengan program imtak ini, bagaimana kita akan harapannya adalah bagaimana membentuk nanti pribadi yang utuh sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Sisdiknas itu sendiri. Seperti anak yang beriman dan bertakwa, kemudian memiliki rasa tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Untuk bisa membentuk program imtak ini atau membentuk satu karakter dengan program imtak ini, memang kita ada tiga cara. Yang pertama adalah dengan pengkondisian atau conditioning, mengondisikan bagaimana membiasakan dengan program pembiasaan. Setiap hari kita ada program-program pembiasaan yang diterapkan kepada anak. Jadi ada rutinitas yang selalu dijalankan. Di antaranya apa itu? Jadi setiap hari anak-anak itu dibiasakan untuk bisa menghafalkan surat-surat pendek. Jadi untuk di sini itu setiap hari Senin dan Selasa itu adalah pembiasaan bagaimana anak menghafalkan Asmaul Husna. Kemudian Rabu dan Kamis adalah pembiasaan menghafal surat-surat pendek. Kemudian Sabtu, Jumat dan Sabtu menghafalkan
surat Yasin. Oke. Di samping itu juga setiap hari bagaimana anak-anak diharapkan untuk bisa menerapkan 3S ya. Ada salam, senyum, sapa, Oke, berjabat tangan, iya. ya begitu. Oke, nah, untuk melaksanakan pembiasaan semua itu tadi gitu ya, karena jumlah siswa di sini kan cukup banyak gitu. Saya membayangkan itu tentunya luar biasa ya, ini apa namanya ya, repot lah gitu ya. Nah, kira-kira memang apa namanya, ada hambatan-hambatannya itu atau kendalanya Iya. tidak sih untuk melaksanakan itu semua tadi? Ya, hambatan mesti di mana-mana ada ya, Mbak. Jadi Ya. mesti tidak sepi dari kendala, hambatan. Strategi yang kedua itu untuk menerapkan imtak untuk membentuk satu karakter adalah dengan modeling. Modeling itu adalah keteladanan. Oke. Nah, keteladanan ini adalah menjadi pelakunya guru dan karyawan Oke. di sini. Nah, yang menjadi kendala di sini kadang-kadang kesadaran itu belum betul-betul 100%. Yang jadi modelnya sendiri itu belum Iya, bisa artinya belum sempurna 100% jadi modeling begitu. gitu nggih. Iya, kadang-kadang Iyalah, masih iya. masih belum Oke. adanya kesadaran secara penuh kepada Bapak Ya, Ibu guru mungkin itu sendiri dan anak-anak. bertahap lah ya, intinya Makanya berproses gitu ya. iya, iya, Oke, iya. baik. Sampai sejauh ini kira-kira sudah progres apa yang sudah didapatkan dari program keintakan, terutama ketika kita sudah mulai melaksanakan kurikulum Merdeka ini? Ya. Eh, dampak atau dengan adanya pengintegrasian program IMTAK dalam kegiatan pembelajaran dalam sekolah ini, jadi yang saya rasakan itu apa namanya, sikap-sikap yang dahulunya sering muncul dalam pribadi anak sekarang mulai berkurang. Artinya saat itu sebelum adanya program IMTAK itu saya rasakan sering menangani, karena saya sendiri juga pernah di kesiswaan ya, sering menangani kasus pemalakan, kemudian tawuran antar kelas. Banyak masalah. Ya, banyak masalah. Jadi setelah program IMTAK ini diterapkan, nampaknya ya walaupun masalah tetap ada, tetapi bisa terkurangi. Kemudian sikap anak itu lebih santun, sehingga beberapa masukan dari sekolah-sekolah yang di SMK misalnya, ini pernah terlontar informasi bahwa anak-anak dari SMP Pancoran itu berbeda dengan yang lain. Dari karakternya, sikapnya, dalam menghormati gurunya dan lain sebagainya. Baik ya. Jadi intinya ternyata pembiasaan IMTAK ini merupakan salah satu strategi langkah yang memang betul-betul ketika kita mengerjakannya dengan serius itu hasilnya juga betul-betul bisa kelihatan gitu ya. Kayak terima kasih atas kesediaan Guspar untuk menjelaskan mengenai program keintakan ya. Demikian pemirsa, perbincangan kita pada kali ini mengenai pembiasaan program IMTAK yang ternyata merupakan salah satu strategi yang sangat tepat dilaksanakan dalam pendidikan berkarakter sesuai dengan tuntutan dalam kurikulum 2013. Demikian perbincangan kita dalam podcast Guru Deso ini. Sampai ketemu pada episode yang akan datang. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.